Ada banyak orang mempertanyakan, apakah benar Tuhan Yesus Kristus lahir di dunia tanggal 25 Desember? Sejumlah orang kemudian membuat banyak teori yang seolah-olah ingin menunjukkan bahwa hari raya Natal di tanggal 25 Desember berasal dari kebiasaan kafir. Apakah benar demikian? Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Ada banyak orang mempertanyakan, apakah benar Tuhan Yesus Kristus lahir di dunia tanggal 25 Desember? Sejumlah orang kemudian membuat banyak teori yang seolah-olah ingin menunjukkan bahwa hari raya Natal di tanggal 25 Desember berasal dari kebiasaan kafir. Apakah benar demikian? Gereja Katolik, setidaknya sejak abad kedua, telah mengklaim bahwa Kristus lahir pada tanggal 25 Desember. Meskipun demikian, ada banyak pendapat bahwa Tuhan kita Yesus Kristus tidak lahir pada tanggal itu. Berikut ini adalah 3 macam keberatan yang umum terhadap tanggal tersebut, dan tanggapan atas masing-masing keberatan itu. Keberatan pertama, tanggal 25 Desember dipilih untuk mengganti festival pagan Romawi yang dinamakan Saturnalia. Saturnalia adalah festival musim dingin yang populer, sehingga katanya, Gereja Katolik dengan bijak menggantikannya dengan perayaan Natal. Mari saya tanggapi keberatan pertama tersebut. Saturnalia adalah peringatan winter solstice, yaitu titik terjauh matahari dari garis khatulistiwa bumi. Namun demikian, titik winter solstice sebenarnya jatuh pada tanggal 22 Desember. Memang benar bahwa perayaan Saturnalia dapat dimulai sejak tanggal 17 Desember sampai 23 Desember. Tetapi dari tanggalnya sendiri, tidak cocok dan tidak ada kaitannya dengan tanggal 25 Desember. Jelas gak nyambung dengan perayaan Natal kan? Keberatan kedua, tanggal 25 Desember dipilih untuk menggantikan hari libur Romawi, Natalis Solis Invicti, yang artinya, kelahiran dari matahari yang tak terkalahkan, atau dikenal sebagai kelahiran Dewa Matahari. Mari saya tanggapi keberatan kedua tersebut. Pertama-tama, mari memeriksa kultus yang menamakan dirinya matahari yang tak terkalahkan itu. Kaisar Aurelian memperkenalkan kultus Sol Invictus atau matahari yang tak terkalahkan di Roma pada tahun 274. Aurelian mendirikan pergerakan politik dengan kultus ini, sebab namanya sendiri, Aurelian, berasal dari kata Latin aurora, yang artinya matahari terbit. Uang logam koin pada masa itu menunjukkan bahwa Kaisar Aurelian menyebut dirinya sendiri sebagai Pontifex Solis atau Pontiff of the Sun atau Imam Agung Matahari. Maka Kaisar Aurelian mendirikan kultus matahari itu dan mengidentifikasikan namanya dengan Dewa Matahari di akhir abad ketiga. Yang terpenting, tidak ada bukti historis tentang adanya perayaan Natalis Sol Invictus pada tanggal 25 Desember sebelum tahun 354 Masehi. Dalam sebuah manuskrip yang penting di tahun 354, terdapat tulisan bahwa tanggal 25 Desember tertulis, N Invicti CMXXX. Di sini N berarti nativity atau kelahiran. Invicti artinya yang tak terkalahkan. CM artinya, circenses missus atau permainan yang ditentukan atau diperintahkan. Angka Romawi XXX sama dengan 30. Maka tulisan tersebut artinya ialah 30 permainan yang ditentukan untuk kelahiran yang tak terkalahkan, pada tanggal 25 Desember. Perhatikan bahwa di sini kata matahari tidak disebutkan. Maka bagaimana dapat dipastikan bahwa itu mengacu kepada Dewa Matahari? Selanjutnya,
Naskah kuno tersebut juga menyebutkan Natus Christus in Bethlehem Yudea, kelahiran Kristus di Bethlehem, Yudea di tanggal 25 Desember itu. Tanggal 25 Desember baru menjadi hari kelahiran matahari yang tak terkalahkan sejak pemerintahan Kaisar Julian yang murtad. Kaisar Julian pernah menjadi Kristen, tetapi telah murtad dan kembali ke paganisme Romawi. Sejarah menyatakan bahwa Kaisar Julian itulah yang menentukan hari libur pagan tanggal 25 Desember. Ini menyatakan apa? Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa matahari yang tak terkalahkan bukanlah dewa yang populer di Kekaisaran Romawi, sebab sebenarnya bukan dewa, tetapi suatu karakter yang dihubungkan dengan kaisar tertentu. Lagi pula, tradisi perayaan pada tanggal 25 Desember tidak ada dalam kalender Romawi sampai setelah Roma menjadi negara Kristen. Kelahiran sang matahari yang tak terkalahkan adalah sesuatu yang jarang dikenal dan tidak populer. Perayaan Saturnalia yang disebut di atas lebih populer. Sepertinya, lebih mungkin bahwa Kaisar Julian yang murtad itulah yang berusaha untuk memasukkan hari libur pagan untuk menggantikan perayaan Kristen. Maka penghubungan tanggal 25 Desember dengan perayaan agama pagan, itu sejujurnya adalah hipotesa. Silakan Anda cari di Wikipedia, bahwa penghormatan kepada Dewa Sol Invictus di Kerajaan Romawi itu dimulai tahun 274. Maka penghormatan umat Kristen kepada Kristus, Sang Terang Dunia, lihat Yohanes 9 ayat 5, sudah ada lebih dulu daripada penghormatan kepada Dewa Sol Invictus atau Dewa Matahari Kerajaan Romawi. Nyatanya memang ada sejumlah orang yang menghubungkan peringatan kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember dengan perayaan Dewa Sol Invictus itu. Sumber Wikipedia itu sendiri menyatakan bahwa hipotesa ini secara serius layak dipertanyakan. Bukti prasasti di zaman Kaisar Licinius menuliskan bahwa perayaan Dewa Sol itu jatuh tanggal 19 Desember. Prasasti tersebut juga menyebutkan persembahan kepada Dewa Sol itu dilakukan di tanggal 18 November. Bukti ini sendiri menunjukkan adanya variasi tanggal perayaan Dewa Sol, dan juga bahwa perayaannya tersebut baru marak dilakukan di abad ke-4 dan 5, jauh setelah zaman Kristus dan para rasul. Dengan demikian, pandangan yang lebih logis adalah bahwa para kaisar itu yang mengadopsi perayaan Natal 25 Desember sebagai perayaan Dewa Mataharinya mereka, daripada kita umat Kristen yang mengadopsinya dari mereka. Keberatan ketiga. Kristus tidak mungkin lahir di bulan Desember sebab Santo Lukas menjabarkan bahwa para gembala menggembalakan domba-domba di padang Bethlehem. Gembala tidak menggembalakan pada saat musim dingin. Maka Kristus tidak mungkin lahir di musim dingin. Mari saya tanggapi keberatan ketiga ini. Palestina bukan Inggris atau Rusia atau Alaska. Bethlehem terletak di lintang 31,7 dari garis khatulistiwa, lebih dekat sedikit ke khatulistiwa daripada kota Dallas, Texas di Amerika, 32,8. Adalah masih nyaman untuk berada di luar di bulan Desember di Dallas, maka demikian juga dengan di Bethlehem. Sebab di Italia, yang terletak di garis lintang yang lebih tinggi dari Bethlehem, seseorang masih dapat menggembalakan domba di akhir bulan Desember. Pada bulan Januari tahun 2024, saya sendiri pernah ke Bethlehem dan berkunjung ke Gereja Katolik Padang Gembala, lokasi di mana para gembala dikunjungi para malaikat di malam Natal. Saat itu masih musim dingin dan cuaca memang sejuk tapi masih sangat nyaman untuk berada di luar. Penentuan tanggal kelahiran Yesus berdasarkan Alkitab. Hari kelahiran Kristus dapat ditentukan menurut kitab suci dengan dua langkah. Pertama adalah dengan menentukan hari kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, dan kemudian memanfaatkan hari kelahiran Yohanes Pembaptis sebagai kunci untuk menentukan hari kelahiran Kristus.
Kristus lahir pada akhir bulan Desember dapat dilihat dari kalender tahun tersebut yang disebut oleh Santo Lukas. Santo Zakaria telah melayani di Bait Allah. Ini memberi kita perkiraan tentang waktu tanggal konsepsi Santo Yohanes Pembaptis. Dari sini, dengan mengikuti kronologis yang diberikan oleh Santo Lukas, kita sampai pada akhir Desember sebagai hari kelahiran Yesus. Santo Lukas mengatakan bahwa Zakaria melayani pada rombongan Abia. Lihat Lukas 1 ayat 5. Kitab suci mencatat adanya 8 rombongan di antara 24 rombongan imamat. Lihat Nehemia 12 ayat 17. Setiap rombongan imam melayani 1 minggu di Bait Allah, 2 kali setahun. Rombongan Abia melayani di giliran ke-8 dan ke-32 dalam siklus tahunan. Namun bagaimana siklus dimulai? Joseph Heinrich Friedlieb dalam bukunya Leben Geschichte des Erlösers, Münster 1887, halaman 312, telah dengan meyakinkan menemukan bahwa rombongan imam pertama, Yoyarib, bertugas sepanjang waktu penghancuran Yerusalem pada hari ke-9 pada bulan Yahudi yang disebut bulan Av. Maka masa rombongan Imam Abia yaitu masa Zakaria bertugas melayani adalah minggu kedua bulan Yahudi yang disebut Tishri, yaitu minggu yang bertepatan dengan The Day of Atonement, hari ke-10. Di kalender kita, The Day of Atonement dapat jatuh di hari apa saja dari tanggal 22 September sampai dengan 8 Oktober. Dikatakan dalam Injil bahwa Elizabeth mengandung beberapa lama kemudian, setelah masa pelayanan Zakaria. Lihat Lukas 1 ayat 24. Maka konsepsi Santo Yohanes Pembaptis dapat terjadi sekitar akhir September, sehingga menempatkan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis di akhir Juni tahun berikutnya. Ini meneguhkan perayaan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis tanggal 24 Juni di dalam Gereja Katolik. Buku Proto-Evangelium of James dari abad kedua menggambarkan Santo Zakaria sebagai imam besar dan memasuki tempat Maha Kudus, dan ini mengasosiasikan dia dengan The Day of Atonement, yang jatuh di tanggal 10 bulan Tishri, kira-kira akhir September. Segera setelah menerima pesan dari malaikat Gabriel, Zakaria dan Elizabeth mengandung Yohanes Pembaptis. Perhitungan 40 minggu setelahnya, menempatkan kelahiran Yohanes Pembaptis di akhir Juni, meneguhkan perayaan Gereja Katolik tentang kelahiran Santo Yohanes Pembaptis tanggal 24 Juni. Selanjutnya, dikatakan bahwa sesaat setelah perawan Maria mengandung Kristus, ia pergi untuk mengunjungi Elizabeth yang sedang mengandung di bulan yang ke-6. Artinya umur Yohanes Pembaptis 6 bulan lebih tua daripada Yesus Kristus. Lihat Lukas 1 ayat 24-27, dan ayat 36. Jika 6 bulan ditambahkan kepada 24 Juni, maka diperoleh 24-25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus Kristus. Jika tanggal 25 Desember dikurangi 9 bulan, diperoleh hari peringatan kabar gembira, Annunciation, yaitu tanggal 25 Maret. Maka jika Yohanes Pembaptis dikandung segera setelah The Day of Atonement, maka tepatlah penanggalan Gereja Katolik, yaitu bahwa kelahiran Yesus jatuh sekitar tanggal 25 Desember. Selain itu, tradisi suci juga meneguhkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus. Sumber dari tradisi tersebut adalah kesaksian Bunda Maria sendiri. Sebagai ibu tentu ia mengetahui dengan rinci tentang kelahiran anaknya dan ini yang diteruskan oleh para rasul dan para penerus mereka. Bunda Maria pasti mengingat secara detail kelahiran Yesus ini yang begitu istimewa, yang dikandung tidak dari benih laki-laki, yang kelahirannya diwartakan oleh para malaikat, lahir secara mukjizat dan dikunjungi oleh para majus. Sebagaimana umum bahwa orang bertanya kepada orang tua yang membawa bayi akan umur bayinya. Demikian juga orang saat itu akan bertanya, berapa umur anakmu? Kepada Bunda Maria. Maka tanggal kelahiran Yesus 25 Desember, 24 Desember tengah malam, akan sudah diketahui sejak abad pertama. Para rasul pasti akan sudah menanyakan tentang hal ini dan baik Santo Matius dan Lukas mencatatnya bagi kita. Singkatnya, adalah sesuatu yang masuk akal jika para jemaat perdana telah mengetahui dan merayakan kelahiran Yesus, dengan mengambil sumber keterangan dari ibunya.
Kesaksian berikutnya adalah dari para bapak gereja abad-abad awal, abad 1 sampai awal abad 4, di masa sebelum pertobatan Kaisar Konstantin dan Kerajaan Romawi. Para bapak gereja tersebut telah mengklaim tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Kristus. Catatan yang paling awal tentang hal ini adalah dari Paus Telesphorus, yang menjadi paus dari tahun 126 sampai 137 Masehi, yang menentukan tradisi misa tengah malam pada malam Natal. Kita juga membaca perkataan Theophilus, tahun 115 sampai 181 Masehi, seorang uskup Kaisarea di Palestina demikian, kita harus merayakan kelahiran Tuhan kita pada hari di mana tanggal 25 Desember harus terjadi. Tak lama kemudian di abad kedua, Santo Hippolytus, tahun 170 hingga 240, menulis demikian, kedatangan pertama Tuhan kita di dalam daging terjadi ketika ia dilahirkan di Bethlehem, di tanggal 25 Desember, pada hari Rabu, ketika Kaisar Agustus memimpin di tahun ke-42. Ia menderita di umur 33, pada tanggal 25 Maret, hari Jumat, di tahun ke-18 Kaisar Tiberius, ketika Rufus dan Rubelion menjadi konsul. Lihat Saint Hippolytus of Rome, Commentary on Daniel. Dengan demikian tanggal 25 Maret menjadi signifikan, karena menandai hari kematian Kristus yaitu 25 Maret sesuai dengan bulan Ibrani Nisan tanggal 14 yaitu tanggal penyaliban Yesus Kristus sebagai manusia sempurna, dipercaya mengalami konsepsi dan kematian pada hari yang sama, yaitu tanggal 25 Maret. Maka tanggal 25 Maret dianggap istimewa dalam tradisi awal Kristiani. Jadi, 25 Maret ditambah 9 bulan, membawa kita kepada tanggal 25 Desember, yaitu kelahiran Kristus di Bethlehem. Selanjutnya, Santo Agustinus meneguhkan tradisi 25 Maret sebagai konsepsi Sang Mesias dan 25 Desember sebagai hari kelahirannya. Beliau menulis demikian, sebab Kristus dipercaya telah dikandung di tanggal 25 Maret, di hari yang sama saat ia menderita, sehingga rahim sang perawan yang di dalamnya ia dikandung, di mana tak seorang lain pun dikandung, sesuai dengan kubur baru itu di mana ia dikubur, di mana tak seorang pun pernah dikuburkan di sana, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Tetapi ia telah lahir, menurut tradisi, di tanggal 25 Desember. Di sekitar tahun 400, Santo Agustinus juga telah mencatat bagaimana kaum skismatik sesat Donatisme juga merayakan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Kristus. Tetapi mereka menolak merayakan Epifani di tanggal 6 Januari, sebab mereka menganggapnya sebagai perayaan baru tanpa dasar dari tradisi apostolik. Skisma sesat Donatisme ini berasal dari tahun 311 Masehi, dan ini mengindikasikan bahwa gereja Latin telah merayakan hari Natal pada tanggal 25 Desember sebelum tahun 311. Apapun kasusnya, perayaan liturgis kelahiran Kristus telah diperingati di Roma pada tanggal 25 Desember, jauh sebelum Kristianitas diresmikan menjadi agama negara dan jauh sebelum pencatatan terawal dari perayaan pagan bagi kelahiran Sang Matahari yang tak terkalahkan. Untuk alasan ini, adalah masuk akal dan benar untuk menganggap bahwa Kristus benar telah dilahirkan di tanggal 25 Desember, dan wafat dan bangkit di bulan Maret, pada tahun 33 Masehi. Selamat merayakan Hari Raya Natal, hari kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang